Bapa kau setia. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang layak kami tinggikan hari ini Bapa. Tuhan, kami tidak ingin ibadah ini berlalu tanpa kami berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Karena perjumpaan dengan hadirat-Mu itulah yang membuat ibadah ini menjadi berarti. Bahkan kami tanggalkan segala ego kami, keakuan kami. Kami semua ada di tempat ini karena kami butuh Tuhan. Tidak ada satupun yang dengan sombong berdiri dan merasa bahwa ini hanya sekedar rutinitas. Tapi kami mau bilang kami butuh Tuhan dalam hidup kami. Kami butuh Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kami. Kami butuh tuntunan-Mu, kami butuh firman-Mu Bapa. Berbicara, sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami hari ini. Kami siap ditegur, kami siap diajar, kami siap dibentuk oleh Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Yesus yang percaya Tuhan di tengah kita memberkati kita. Katakan bersama. Amin. Tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Berapa banyak yang berbahagia hari ini? Ya. Berapa banyak yang masih mencari kebahagiaan? Wih, sudah bahagia semua loh Pak jemaatnya. Puji Tuhan, haleluya, 12 kali. Tapi saya berdoa semoga kita tidak memiliki sebuah anggapan kebahagiaan yang salah. Dan hari ini kita akan belajar sama-sama firman Tuhan, apa arti kebahagiaan buat manusia. Kalau banyak orang berpikir bahwa kaya itu bahagia. Wah, kalau saya punya segalanya, saya punya mobil mewah, saya punya rumah mewah, saya punya deposit yang banyak, maka saya berbahagia, maka saudara salah. Coba kita baca sama-sama Mazmur 49, mulai ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Mazmur 49 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Kita baca sama-sama, saya baca ayat 16, saudara 17 dan selanjutnya bergantian. Janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah. Karena kita berpikir kalau kita kaya maka keluarga kita dimuliakan. Lalu yang miskin tidak dimuliakan. Ayat yang ke-17 baca sama-sama 1, 2, 3. Ayat 18, sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia. Tolong garis bawahi, ada banyak orang yang kaya merasa dia sudah berbahagia di dunia. Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, sekalipun orang menyanjungnya karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri, ayat 20. Sama-sama ayat 20, 1, 2, 3. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Artinya apa saudara? Tadi pagi saya sampaikan firman Tuhan berkata, orang yang berbahagia adalah orang yang dipilih Tuhan untuk mengenal Tuhan dengan benar. Kenapa? Kita cuma kaya dengan kemuliaan kekayaan. Tadi ayat ini ngeri loh, berkata cuma sama seperti hewan yang dibinasakan. Apa bedanya kita dengan hewan? Kita mengenal Tuhan dan kita hidup menggenapi rencana dan kehendaknya di dunia ini. Untuk apa kita hidup di dunia? Untuk menggenapi rencana Tuhan. Kita hidup bukan untuk mencapai semua yang kita inginkan, tapi kita hidup untuk mencapai apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Amin. Saya hanya berkata Tuhan, hidupku ini hanya untuk menggenapi kehendak-Mu. Karena itu pakai saya, menggenapi kehendak Tuhan bukan berarti semua jadi pendeta saudara. Lalu saudara masuk sekolah Alkitab rame-rame, jangan, nanti saya banyak saingan. Ya, menggenapi panggilan dan kehendak Tuhan. Mungkin Anda seorang bisnismen, Anda seorang pengusaha, tapi di tempat pekerjaanmu engkau menjadi mercusuar. Engkau menjadi terang, engkau menjadi orang yang luar biasa. Saya kemarin berapa minggu yang lalu saya baru pulang dari kota Palu saudara. Dan saya ketemu seorang anak Tuhan yang diberkati luar biasa. Dia punya satu hotel di Palu. Nah saya dengar saudara dari seorang teman, hotelnya itu setelah gempa tidak beroperasi 5 bulan. Tapi dia tetap bayar gaji karyawannya full, tidak dikurangi. Wow enggak?
Ini artinya dia menggenapi kehendak Tuhan. Dan saudara tahu itu karyawannya rata-rata bukan orang Kristen. Saya bertanya kepada dia, loh Pak, Bapak kan bisa pakai uang itu untuk jalan-jalan ke luar negeri kan? Buat ke Eropa, bisa nggak buat seneng-seneng, bisa nggak beli buat tas mahal? Gaji karyawan hotel itu banyak loh dan itu 5 bulan saudara, dibayar full. Coba kalau uang itu dia pakai untuk kepentingannya kan dia nggak ada urusannya nggak bayar gaji karyawan. Tapi dia bilang begini, saya merelakan sedikit dari kekayaan saya untuk memberkati mereka. Kenapa? Karena itu uang untuk pakai menghidupi anak istrinya. Ini dia menggenapi rencana Tuhan nggak? Iya saudara. Ya, bukan berarti saudara menggenapi rencana Tuhan harus jadi pendeta, harus jadi gembala, harus jadi penginjil. Enggak. Di tempat Anda hari ini berada, jangan hidup bagi keinginanmu sendiri, tapi hiduplah bagi kepentingan kerajaan Allah. Dan itu artinya orang yang sukses di dunia ini bukan orang yang mencapai semua yang dia inginkan. Tapi orang yang sukses di dunia ini adalah orang yang mencapai apa yang Tuhan inginkan. Amin saudara. Waktu kita hidup bagi kepentingan Tuhan, kita berbahagia. Ayat ini dengan jelas berkata, enggak usah takut kalau orang menjadi bertambah kaya. Waktu kemuliaan keluarganya bertambah, semua orang menyanjungnya dan dia berpikir dia sudah berbuat baik bagi dirinya sendiri ketika dia hidup. Karena sesungguhnya waktu dia mati, dia tidak akan membawa satu pun dari semua kekayaan itu. Malah semua kekayaan itu akan berbalik menjadi saksinya nanti di penghakiman Kristus. Jangan pikir semua uang yang ada sama kita hari ini tanpa sengaja Tuhan kasih. Semua apapun yang kau miliki hari ini tanganmu, pakailah itu untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk membangun kepentingan kerajaan Allah di bumi ini. Karena sebanyak apapun yang kita minta saudara, yang kita mau makan, kita nggak akan juga, kekayaan itu tidak akan pernah bisa membahagiakan manusia, percayalah. Ya, nggak akan ada satupun. Saya kenal satu orang di Jakarta saudara. Ya, dia kaya, nggak punya anak, suami istri, kaya banget. Satu orang teman saya bilang, ibu itu dia saking kayanya dan gak punya anak, jadi uang itu habis untuk kesehatan. Ya, dia makan itu dia beli panci titanium. Ya, satu panci kayaknya harganya 50 sampai 60 juta. Saya tanya itu fungsinya buat apa ya? Saya juga mau beli kalau kita cuma masukin ayam terus tiba-tiba jadi opor. Kita beli ya saudara ya, bagus tuh buka restoran ya, 60 juta juga cucu gitu ya saudara beli itu ya. Enggak bu, itu cuman gini, dia rebus daging nanti kolesterolnya hilang, ininya hilang ya, ininya hilang. Sebenarnya tips untuk bisa tidak kolesterol, Anda makan gorengan, daging, gampang saudara. Ya. Lihatin aja gorengannya. Lalu bayangkan rasanya, dan tidak usah dimakan. Itu pasti Anda terbebas dari kolesterol. Lalu saudara dia tidur katanya pakai selimut magnetik. Itu waktu kita tidur pakai selimut itu, maka selimut itu akan menghisap semua racun-racun dari tubuh kita. Lalu saya tanya, kalau ada utang tidur pakai selimut itu bisa lupa nggak? Dia bisa nggak menyerap semua pikiran kita tentang utang? Nggak bisa bu, utang tetap utang. Oh berarti nggak usah beli ya. Tadinya saya udah mau beli selimut magnetik. Di rumah dia beli sendal magnetik. Ya, karena katanya dari telapak kaki itu ada listrik-listriknya yang bisa menyedot semua racun-racun dari telapak kaki. Mungkin dia jalan agak-agak gini saudara. Ya, karena ada listriknya di bawah kaki. Semua serba tiap hari dia pokoknya beli blender semuanya saudara ya, yang untuk kesehatan. Karena memang tidak punya anak, hidupnya habis investasi untuk kesehatan. Pengen umur panjang. Saya cuma mau bilang kalau minta umur panjang jangan kebablasan. Amin. Saya sudah ketemu dengan orang-orang, satu kali saya diundang saudara ulang tahun. Bu, khotbah ya, oma saya ulang tahun. Saya bilang sama ibu itu, omahnya ibu ulang tahun, ibu masih punya oma? Iya nanti aja deh ibu datang ketemu sendiri sama oma saya. Saya datang saudara, ya, omanya duduk di kursi, ya. Pertama sebelum ini saya diundang dulu ada satu bapak ulang tahun, ya sebelum oma ini saya cerita bapak itu dulu. Saya tanya ulang tahun yang keberapa? 105. Kok bisa sampai 105? Tidak makan gorengan, sejak umur 40 tidak makan gorengan, enggak makan daging-daging yang berlemak, tidak makan
gula, tidak makan karbo, cuma makan sayur, buah dan air putih dari umur 40 mencapai 105. Yang mau silakan coba. Lalu saya tanya, Opa mau didoakan apa? Pengen mati. Kenapa pengen mati? Udah 105. Istri saya udah mati, anak saya udah mati, saya udah mati-mati. Dulu dari 40 hidup sehat biar umur panjang. 105 minta mati. Saya bilang jangan minta mati Opa, bersyukur Tuhan masih kasih hidup. Tapi udah enggak mau, bener Bu Pendeta doakan biar mati. Saya pelayanan di sana, ibu itu telepon, Bu oma saya ulang tahun. Saya ketemu oma umur berapa? 106. Wow, masih duduk di kursi roda, sehat, masih bisa dengar. Oma rahasianya apa? Oma umur panjang. Kita kan semua kalau ada orang umur panjang pengen tahu kan rahasianya. Yang tadi dari umur 40 diet. Yang ini Oma rahasianya apa? Rahasia umur panjang Oma apa? Hah? Minum Coca-Cola sama es batu. Saya panggil anaknya, saya pikir ini Oma pikun. Jadi saya bilang, Ibu Bu sini Bu. Omanya pikun, kenapa? Saya tanya rahasia umur panjang, dia bilang minum Coca-Cola sama es batu. Bener Bu Debbie, itu dari muda makan minumnya Coca-Cola sama es batu. Yang mau coba silakan. Mencapai 106. Udah 106 saya tanya, Oma mau didoakan apa Oma? 1 Bu Pendeta, doa apa? Biar cepet mati. 106. Kenapa pengen cepet mati? Hidupku udah enggak berarti, cuman bikin susah anak sama cucu. Dilarang ya saudara menaruh orang tuamu di panti jompo. Amin. Makanya orang tua juga berdoa supaya jangan terlalu panjang. Alkitab bilang umur manusia 70. Selebihnya bisa 80, 90, 100, tapi kebanggaannya sakit penyakit dan penderitaan. Amin. Makanya kalau masih dikasih Tuhan umur sehat, hidup sehat, jangan terus kejar uang terus dalam hidupmu. Ingat apa kepentingan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Lalu saudara ya lihat umur panjang ya, jangan terlalu minta panjang-panjang. Saya kan gak mungkin berdoa buat mereka dalam nama Yesus, matilah kau. Berdoanya minta mati ya serba salah saudara. Suruh pendeta doa minta mati rempong ya. Kalau kita doakan orang biar umur panjang itu kan lebih enak gitu ya. Dalam nama Yesus Tuhan, umur panjang di kanan tangan kirinya ada ayatnya. Nah kalau ini dalam nama Yesus matilah kau, enggak bisa. Saya ditelepon sama satu orang, Ibu Bu Debbie minta doakan Bu mama kami Bu masuk keluar rumah sakit. Jadi gini ya Bu, kayaknya Ibu bisa nggak doa penyerahan biar dia dipanggil Tuhan? Saya bilang, Ibu kenapa suruh saya berdoa biar Ibu mau mati? Enggak, kita ke anak udah kasihan Bu. Dia itu udah masuk keluar rumah sakit terus tapi enggak mati-mati. Artinya anaknya rempong ini, nggak mau urusi orang tuanya. Ya nanti saya datang besok rumah sakitnya, kamarnya nomor berapa nanti saya doain. Tapi saya tidak berdoa untuk mati loh Bu. Iya tapi kalau bisa biar dipanggil Tuhan lah Bu. Ya repot ya saudara. Lalu saya datang saudara, saya tanya sama ibu ini, Ibu bagaimana kabar? Iya Bu Pendeta, mau sembuh? Mau banget. Lah anaknya pengen dia mati, dia pengen sembuh. Bingung gak Tuhan? Jadi saya bilang, Bu Ibu selama ini ada ikut kuasa gelap atau apa dari muda mungkin? Oh iya dari muda saya dulu ke dukun gini-gini. Nah kita berdoa ya Bu, lepaskan ya. Ibu jangan tahan itu, Ibu bilang Ibu mau lepaskan semua karena orang itu biasa gak mati-mati karena punya banyak pegangan. Dia sudah menggadaikan jiwanya kepada setan, harus didoakan pelepasan. Saya berdoa buat dia. Kami putuskan Tuhan dengan kerinduan hatinya dan hamba-Mu sebagai hamba Tuhan, hamba berdoa dengan otoritas Allah, putus segala hubungan dengan kuasa gelap dalam nama Yesus. Saya pulang 2 hari kemudian anaknya telepon, Bu terima kasih ya puji Tuhan, doanya dijawab, mama saya udah meninggal. Ya saya bilang emang saya pendeta pencabut nyawa. Ya,
Tapi hidup ini singkat saudara. Dan tadi kita udah baca bahwa bukan kekayaan yang bisa bikin kita bahagia. Ya, lalu ibu itu yang tadi pakai bantal magnesium, magnetik, selimut, sendal magnetik, pakai panci titanium. Tiba-tiba suaminya diajak bisnis sama seorang teman. Ya, lalu dia tanam uang 10 miliar. Dan uangnya dibawa lari sama temennya. Teman saya kenal baik sama dia, cerita Bu itu padahal dia kekayaannya ada sekitar 40 M. Ditipu 10 M, berarti masih punya 30 M. Kita ngomong MM-an gini denger aja lah saudara ya, jangan masukin hati ya. Saya juga gatal kuping saya denger MM-an begini. Ya saya sih punya M di rumah ember. Ya, sebenarnya kan dia bisa mensyukuri yang 30 M kan. Tapi Alkitab bilang, di mana hartamu berada di situ. Jadi hati-hati yang banyak-banyak harta ini. Ya, benar saudara. Dengar satu cerita, ada satu restoran yang roboh saudara. Dan pemiliknya di dalam meninggal dua-duanya, terkubur di sana. Ya, waktu dievakuasi ditemukan ada 2 karung sertifikat tanah dan sejumlah uang miliar. Kenapa? Waktu hidup cari uang. Coba kalau 200 sertifikat tanah itu sudah dipakai untuk membangun kerajaan Allah. Bukankah itu menjadi bekal di sana? Tapi untuk apa? Itu kayak satu cerita saudara. Ada satu orang bapak sama istri, ya istrinya. Mereka ini tiap hari kerja di toko terus sampai suaminya bilang, kan dari dulu miskin sampai sudah diberkati, udah punya uang miliaran di rekening. Suaminya bilang, say sekali-sekali kita berlibur yuk, enggak usah buang-buang uang, cari duit, nabung. Ya, beli baju seadanya, semua hidup seadanya. Bukan karena enggak punya uang, karena punya uang. Tapi buat diri sendiri aja pelit, apalagi buat orang lain. Satu kali si ibu lagi kerja karena kecapean enggak pernah piknik. Tiba-tiba dia mati kena serangan jantung. Lalu si bapak ini karena nggak punya pergaulan di luar, juga tidak ada kenal pelakor atau orang-orang lain di luar, perempuan lain, enggak. Dia akhirnya menikahi si Inem pembantunya. Lalu begitu selesai menikah, mereka berbulan madu ke Bali liburan di hotel mewah. Lalu sambil berjemur di pantai, Inem ngomong, Pak, dulu Inem pikir Inem yang bekerja buat ibu. Saudara mengerti maksud saya? Kok orang di Surabaya tidak tertawa ya? Padahal kalau di Jakarta begini udah ketawa loh saudara. Memang beda ya kulturnya. Ya kalau di Jakarta begini, ya udah begitu loh saudara. Oh ada loh. Ya. Inem bilang, Pak dulu Inem pikir Inem yang bekerja buat ibu. Ternyata, nah itu ketawa sekarang. Ternyata ibu yang bekerja buat Inem. Jangan terlalu pelit juga saudara, amin. Uang dicari mau buat apa coba? Akhirnya benar, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ditipu 10 miliar, dia mulai tidak bisa tidur kalau malam. Walaupun pakai selimut magnetik. Ternyata tidak bisa menyerap pikirannya tentang utang uangnya yang hilang di bawah orang 10 miliar. Itu loh manusia jahatnya kalau dikuasai harta. Masih ada 30 M dia harusnya bisa bersyukur kan. Untung Tuhan saya nggak kasih invest waktu itu 30 M. Untung cuma 10 masih ada yang 30. Toh juga nggak habis sampai mati loh. Benar nggak saudara? Sekaya apa sih kita mau menikmati makan ya. Saya kalau diajak makan di Jakarta sama orang kaya. Bu ini restoran all you can eat. Saya sudah bayar jadi ibu makan semua. Ini mahal loh Bu ya. Jadi makan sepuasnya ya. Saya udah selesai makan kan, udah. Ibu sayang loh, ini bayarnya mahal loh Bu. Ini all you can eat, makan lagi Bu. Udah Pak. Ntar dia balik, sayang loh Bu, mahal loh Bu. Biar mahal Pak, kalau puser lari miring di sini. Orang makan sampai kekenyangan, pusernya lari ke miring ke sini, piye coba saudara. Ya malah operasi bingung kan yo. Jangan kebangetan, semahal apapun engkau bayar itu makanan, tampungan kita makannya cuma segitu, bener enggak?
Apalagi ditambah ibu, ini batas waktunya cuma 2 jam loh. Jadi makan Bu, makan. Mati nggak kita saudara? Ya saya bilang, Pak, Bapak bayar berapa sih Pak? Jangan paksa saya makan terus, saya makan ya itu tadi lari miring masuk rumah sakit, saya keracunan muntah-muntah karena kekenyangan, malah bingung nggak saudara? Uang itu, kekayaan itu tidak akan pernah juga bisa memuaskan kita. Kita bukan bahagia karena kaya. Ya. Orang yang berbahagia itu orang yang hidup dalam kekudusan. Walaupun cuma makan nasi sama sambal, tapi hatinya ayem, tidak ada intimidasi iblis, bahagia. Amin. Itu yang aminnya kenceng tiap hari makan nasi sama sambal. Pengalaman pribadi. Loh tapi memang benar. Loh batuk saya. Loh memang benar saudara, kita ini kan bahagia bukan karena, ini tadi air saya kan? Yakin. Kita ini bahagia bukan karena harta yang kita miliki, tapi waktu kita menyadari kita hidup bagi kepentingan sorga, itu loh kebahagiaan kita saudara. Ya, investasikan waktu hidupmu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, kenapa kita berbahagia? Saat Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-25. Ini sebenarnya ucapan bahagia di Alkitab ini banyak sekali, tapi saya ambil yang intinya aja. Baca sama-sama yuk, ayat 25, 1, 2, 3. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Kenapa kita berbahagia? Karena kita memutuskan untuk melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah hukum yang sempurna yang memerdekakan orang. Amin. Apa yang mengikat hidupmu hari-hari ini? Saudara, segala sesuatu dalam hidup ini adalah berawal dari hati. Percaya enggak saudara? Hati kita, apa yang ada di hati kita? Yesus bilang, ya kalau hatimu itu bersih, maka yang keluar juga itu bersih. Karena hati itu seperti mata air. Kalau yang keluar, yang ada dalam kotor, yang keluar juga kotor. Firman Tuhan adalah hukum yang memerdekakan. Bahkan apapun yang tersimpan dalam hati kita, yang akan mempengaruhi hidup kita, itu yang akan memerdekakan kita. Karena ada banyak orang tidak berbahagia karena hatinya itu kotor. Dan Alkitab bilang, Tuhan berkata, Tuhan itu berkenan kepada kebenaran di dalam batin. Hidup kita dinilai Tuhan dari dalam batin kita dulu, ya, bukan apa yang ada di luar kita. Ya, itu ayatnya ada di Mazmur ya saudara. Nah saudara, kalau kita ini tidak menjaga kebenaran di dalam hati, maka semua hidup di luar ini kacau. Kita bukan cuma tidak berbahagia, tapi orang di sekeliling kita pun gak bahagia karena perbuatan kita. Satu kali di dalam satu ibadah wanita, ada ibu-ibu datang ya. Dia bilang, saya kepahitan Bu sama suami saya. Lalu saya berdoa, lalu dia menggelepar-gelepar. Dia cerita suaminya tukang selingkuh, lalu dia kepahitan dan lain sebagainya. Tapi akhirnya suaminya meninggal, ditabrak, mati di tempat. Jadi saya tanya, jadi ibu kepahitan sama siapa sekarang ini? Sama dia Bu. Dia udah mati? Iya. Udah berapa lama? 10 tahun. Ibu masih kepahitan sama dia? Iya Bu. Ini orang paling bodoh di dunia saudara. Ya. Kenapa? Saya bilang ibu punya suami udah meninggal 10 tahun. Ibu masih kepahitan sama suami ibu. Saya bisa bayangkan dia hidup dalam kepahitan. Itu anak-anaknya mesti semua jadi anak-anak yang kepahitan. Kenapa? Dibesarkan oleh seorang mama yang kepahitan. Itu dikutuk terus saudara. Karena kalau hatinya pahit, pasti yang keluar juga pahit. Dulu saya adalah seorang yang terkena virus sakit hati, kepahitan dan luka batin. Ya. Kenapa ya tertawa? Jadi saya ini dulu saudara juga orang yang apa ya, saya hidup dari saya pikir dulu saya sudah pelayanan, saya
Saya sudah melakukan yang Tuhan mau, saya pikir ternyata saya masih membawa kepahitan dalam diri saya. Kenapa saya kepahitan dari kecil kepada papi saya terutama yang sering mukulin saya dari kecil, makanya bapak-bapak hati-hati jangan suka pukul-pukul anak. Karena engkau nggak tahu anak itu punya kepahitan loh yang bisa dibawa dan itu mempengaruhi hidupnya nanti ke depan. Lalu waktu saya udah menikah sama suami saya hari ini datang bersama suami saya yang ganteng di depan. Jangan dilirik. Saudara, waktu kami menikah saya pikir kita ketemunya di gereja loh. Luar biasa kan? Karena perjumpaan yang terbaik dengan jodoh itu di gereja kan. Orang tanya, ibu ketemu di mana? Di gereja dong. Wih, rohani sekali. Daripada tanya ketemu di mana? Stasiun kereta. Rempong itu. Atau apalagi ketemunya di mana lu? Di karaoke. Aduh, itu perlu bayar harga tinggi tuh. Saya ketemu di gereja, saya pikir menikah sama-sama hamba Tuhan enak kan? Kita ngerti firman, ya, tapi kalau ada salah satu yang bermasalah dalam karakter, karena hati yang belum beres, itu bisa jadi masalah dalam rumah tangga. Kita perlu firman yang memerdekakan. Saya, saudara, ternyata masih membawa kepahitan dari luka masa lalu kepada papi saya. Yang dimana dia pukulin saya sampai akhirnya saya diusir dari rumah karena jadi Kristen, ternyata itu membekas lukanya. Dan itu saya bawa sampai saya menikah. Kalau suami saya yang bersaksi gimana? Saudara setuju? Biar dia cerita saudara, bagaimana dulu saya sebagai istri dengan luka batin, kepahitan waktu itu ya. Dan saya menikah dengan dia, saya pukul anak saudara ya. Karena saya masih bawa kepahitan. Saya tuh kalau ngomong sama anak, saya pukul mereka, saya bilang, kamu tahu nggak yang dulu mami pernah rasain, opa itu pukul mami, nggak ada apa-apanya, kayak apa yang mami lakukan sama kamu. Saya seperti dikendalikan oleh satu kuasa lain. Dan itu namanya luka batin yang saya tidak bebaskan. Sampai akhirnya suami saya yang mendoakan saya pelepasan, pendeta loh. Masih perlu pelepasan. Dia tuh kalau ngomong sama saya gini, padahal suami saya ini kan orang tersabar di dunia. Orang Solo. Dia kalau marah permisi saudara. Kalau marah gini, non aku boleh marah nggak? Marah-marah aja, nggak usah permisi. Dia Solo, saya Solosi. Jadi saudara bisa bayangkan betapa hancurnya. Kalau saya tidak dilepaskan waktu itu, mungkin kita udah cerai. Karena jahat sekali orang itu kalau bawa luka batin. Kita suruh suami saya maju bentar, ayo say. Ya. Karena kan saya udah ajak dia ke sini, mau ngapain kalau nggak bersaksi ya saudara ya. Iya, Bapak bisa ceritakan Pak sedikit. Dulu bagaimana istrimu? Shalom. Ya, waktu menikah anak yang pertama, saya pikir kita sama-sama hamba Tuhan, saya melayani Tuhan, istri saya juga melayani Tuhan, kita ketemu di gereja, itu sesuatu yang kudus banget menurut pemikiran kita. Kemudian sewaktu kita menikah, ada satu hal yang pergumulan dalam hati saya, sewaktu kita berselisih paham, dia marahnya bukan marah seperti biasa saudara. Dia kalau selisih paham, kita ngomong selisih paham dikit, dia marah, ini sudah melayani Tuhan dan dia sudah pendeta. Dia bisa pukul-pukulkan kepala di tembok. Dia marah pukul-pukul kepala di tembok terus kemudian dia berteriak-teriak, kemudian dia pergi. Setiap kita selisih paham dia kayak gitu. Saya sewaktu dia pergi keluar rumah, saya cuma berdoa, Tuhan hidup kita hidup melayani Tuhan. Tapi kok seperti ini gitu. Nah, dan itu bukan cuma sekali dua kali saudara, sering kali terjadi kayak gitu. Saya sempat bertanya sama Tuhan, apa ya yang menjadi kendala dalam keluarga saya. Dan orang lain gak tahu kan kita hidup hamba Tuhan. Setiap kita keluar kita nyampaikan firman Tuhan, orang tahu kita hidup benar. Tapi dalam rumah tangga saya waktu menikah itu ada sesuatu yang mengganjal. Kemudian saya berdoa di satu malam sekitar jam 12:30 malam. Setelah kita selesai pulang dari pelayanan, kita bincang-bincang sharing, kemudian selisih paham lagi saudara.
dia keluar lagi yang kayak gitu, yang marah-marah berteriak sampai kencang, dia sampai pukul-pukul kepala, selalu dia pukul-pukulkan kepala ke tembok. Kemudian Tuhan saya minta hikmah Tuhan, ini harus ada sesuatu yang dilepaskan. Kemudian Tuhan bicara soal kepahitan. Saya bilang gini, saya peluk dia, dia masih marah-marah dan pokoknya dia meronta-ronta, saya bilang gini, Non, saya panggil dia Non karena nonong ya. Nonong. Bukan karena nona, bukan. Karena nonong, panggilan sayang saya sama dia Non. Karena dia tertarik kepada nonong saya. Saya panggil dia Bojo. Kemudian saya bilang gini, Non, kayaknya ada sesuatu yang gak beres dalam hatimu. Dia marah saudara, dia gini, saya hamba Tuhan, saya pendeta. Saya setiap minggu, setiap hari saya ada di mimbar dan saya menyampaikan firman Tuhan. Kamu mau nasihatin aku apa? Enggak, saya bilang gini, kamu ada sesuatu yang belum dilepaskan dalam hidupmu. Terus kemudian saya dikasih hikmat Tuhan gini, kalau kamu memang benar-benar kamu sudah lepas, lihat saya, anggap saya papamu. Enggak, dia waktu itu ngomong gini, ya. Kayaknya kamu tuh masih kepahitan sama papimu. Saya bilang, saya ini hamba Tuhan ya, saya doain orang pelepasan. Kamu enggak usah ngajarin saya tentang kepahitan. Terus dia bilang, setiap kali kita berantem, mesti keluar dari mulut saya tuh gini, memang enggak ada orang sayang saya di dunia ini termasuk papi saya. Nah itu yang bikin dia ngomong, kayaknya kamu masih ada kepahitan sama papimu. Saya marah, enggak. Terus Kemudian saya bilang gini, kalau memang kamu enggak ada kepahitan, coba kamu lihat saya. Kamu lihat saya, anggap saya papimu. Kemudian katakan sayang kepada papimu. Dia nggak bisa saudara, dia di situ tambah meronta, tambah nangis, saya lihat ini kuncinya, saya gini, ini harus dilepaskan, saya bilang anggap saya papimu. Itu saudara kita 4 jam, saya melayani dia 4 jam untuk dia lepas, akhirnya di 4 jam itu dia bisa lepas dan dia bisa merangkul saya, menganggap saya papinya. Dan kemudian setelah itu saya lihat perubahan terjadi. Amen. Makanya saudara jangan simpan itu kepahitan dalam hatimu, itu aja. Amin. Thank you, Say. Saudara ya, jangan membangun segala sesuatu itu dengan pencitraan. Kita masih bisa tutupin itu dari orang lain. Tapi kita nggak bisa tutupin itu dari Tuhan. Mungkin sekarang banyak orang melayani dengan pencitraan, terlihat baik. Padahal di dalam itu udah ancur-ancuran, kita capek sendiri, bahkan kita jadi serangannya iblis loh. Tuhan mau kita beres dari dalam. Saya waktu itu saudara, memang benar saya bayangkan betapa tersiksanya dia dapat istri saya. Saudara tahu kita berantem, saya waktu itu baru keluar rumah sakit habis melahirkan, anak saya baru seminggu. Saya pergi dari rumah, saya bawa bayi yang masih seminggu. Saya pergi ke rumah teman saya matiin handphone semua, saya bilang sama teman saya jangan kasih tahu saya di sini. Padahal itu bukan salahnya suami saya. Saya itu salah paham sama kakaknya dia, ipar saya. Dan orang kalau di sininya belum beres, itu banyak berselisih. Ketemu orang tuh berantem, di sana salah, di sini salah, di situ konflik, di belakang konflik. Karena apa? Dari sini tuh belum beres. Apalagi dengan pasangan yang terdekat, yang tiap hari ketemu. Bahaya saudara. Saya bawa anak saya pergi, teman saya bilang gini, Deb, kasihan suamimu loh ini, mesti udah nyariin kamu, biarin aja, biar stres sekalian. Orang itu kalau kepahitan, luka batin, sakit jiwa. Kalau orang sakit jiwa, dia senang lihat orang lain menderita. Saya senang ingat suami saya cariin saya biar puas sekalian, biar dia kapok. Lagian keluarganya bikin kayak begini sama saya, gila gak saya saudara? Saya udah melayani Tuhan loh. Sampai akhirnya waktu itu dia bilang, dan bukan cuma itu, saya pukulin anak saya. Kalau mereka cuma telat mandi atau apa, saya pukul saudara sambil saya ngomong, kamu tahu nggak? Oh, mami dulu diginiin opa, nggak ada apa-apanya yang kamu sekarang alami. Jadi saya tuh kayak balas dendam. Saya hajar anak-anak saya, setelah itu mereka tidur, saya nangis, nyesel. Ingat perlakuan saya sama mereka, jahat banget sih saya jadi ibu, jahat. Sakit jiwa nggak? Diterus-terusin masuk rumah sakit jiwa nggak? Iya. Karena luka batin yang tidak diberesin. Akhirnya sampai malam itu, suami saya bilang, kamu mau gak dilepaskan? Saya marah. Kalau kamu memang gak kepahitan sama papimu, lihat aku, anggap aku papimu. Dan kamu ngomong, papi, aku mengasihi papi. Saya gak bisa keluar tuh dari mulut saya.
Saya lihat suami saya nggak bisa, akhirnya dia ambil gitar, dia nyanyi. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Saya mulai nangis, kasih dari Yesus mengalir di hatiku. Membuat damai di hidupku. Saya mulai nangis dan buka hati. Lalu saya mulai dilawat Roh Kudus. Lalu saya berteriak, saudara. Lalu dia bilang, kamu anggap saya papimu, lihat saya. Saya lihat suami saya bayangkan dia papi saya. Lalu saya peluk dia dan saya bilang, papi, saya sayang sama papi, saya lepaskan pengampunan buat papi, saya mengasihi papi. Dan saudara tahu setelah itu, hati saya dilepaskan. Bukan cuma itu, suami saya benar, dia melihat perubahan di dalam hidup saya. Saya tidak pernah lagi pukul anak. Saya tidak pernah lagi pergi dari rumah. Saya nggak jadi orang yang tersinggungan. Hidup saya bahagia, suami bahagia, anak-anak berbahagia. Sering kali kenapa rumah tangga kita nggak bahagia? Karena iblis menipu kita, saudara. Karena iblis itu menipu dan tanpa kita sadari. Masih ada banyak akar-akar dari masa lalu yang belum kita bereskan. Akhirnya saya dan suami melihat bagaimana Tuhan berperkara. Coba saudara bayangkan. Kalau saya tidak dilepaskan, saya nggak buka hati, suami saya juga nggak dengan lembut untuk melayani saya. Maka mungkin dia nggak bahagia. Dia bisa cari perempuan di luar. Apalagi zaman sekarang pelakor itu menawarkan kelembutan. Ada bapak-bapak yang ngomong sama saya, Bu, saya sekarang selingkuh, saya mau ngaku sama ibu. Tapi kenapa saya selingkuh, Bu? Karena pelakor saya ini lebih lembut daripada istri saya, Bu. Istri saya tiap hari marah-marah, istri saya tiap hari ngamuk. Saya bilang, Pak, itu pelakor lembut karena masih masa promosi. Nanti kalau udah lewat masa promosinya lebih galak dari istrimu. Kenapa, saudara? Karena firman Tuhan berkata, ingat bapak-bapak, bagi seorang istri, nyawamu itu yang berharga. Istri itu memburu nyawa yang berharga, tapi perempuan sundal, sepotong rotilah yang berharga. Jadi bapak-bapak ingat baik-baik ya. Kalau ada konflik dalam rumah tangga, jangan lari kepada perempuan lain. Perempuan di luar sana cuma pengen uangmu, hartamu, karena bagi dia sepotong roti itu yang berharga. Tetapi bagi seorang istri, nyawa itulah yang berharga. Nah hari ini saudara, bagaimana kita bisa berbahagia? Saudara, lepaskan dirimu dari semua ikatan-ikatan yang masih membelenggu. Saya tidak tahu hari ini apa yang ada di hati saudara. Apa yang ada dalam jiwa saudara. Tapi Tuhan mau hari ini engkau merdeka. Supaya apa? Supaya engkau mengalami rancangan kebahagiaan itu di dalam Tuhan. Saya ingin suami saya main piano, kita akan nyanyi pujian itu, Kasih dari Surga. Saya minta kita semua buka hati hari ini saudara. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau bilang, Tuhan saya mau dilepaskan. Kita mau bilang, Tuhan saya mau dimerdekakan. Kita mau bilang hari ini, Tuhan aku tidak mau ada satupun dosa yang tersembunyi. Yang bisa mencabut semua kebahagiaan dari rumah tangga. Kami mau beres dalam hadirat Tuhan. Jangan tinggalkan tempat ini sebelum saudara beres dengan Tuhan. Jangan tutupi setiap dosamu dengan begitu rapat. Karena engkau bisa menyembunyikan diri dari manusia tapi tidak di hadapan Tuhan. Mari kita semua tutup mata hari ini di hadapan Tuhan. Kita mau bilang, Bapak, hanya kasih-Mu yang sanggup melepaskan kami. Kami mau hidup dalam kebahagiaan yang sesungguhnya Tuhan di dunia ini. Kami bawa hidup kami Tuhan. Penuhi kami dengan kasih-Mu Bapa. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat
Katakan mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Angkat tanganmu dengan iman, terima kasih Tuhan. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Sikata laba. Yes Lord Jesus, kasih-Mu yang sanggup memulihkan ya Tuhan. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Mari kita tutup mata dalam hadirat Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa memulihkan hidup kita selain dari kasih Tuhan. Ya Allah, ya Allah. Kami butuh kasih-Mu Bapa dalam hidup kami. Kami butuh kasih-Mu untuk pulihkan rumah tangga kami Tuhan. Kami butuh kasih-Mu Bapa. Setiap kami yang datang hari ini, kami datang dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan. Saudara yang datang suami istri, mari bergandengan tangan. Yang datang dengan anak-anakmu bergandengan tangan. Tuhan, kami berdoa hari ini. Kami menyerahkan seluruh pernikahan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Hamba berdoa para suami istri menjadi suami istri yang dipulihkan dengan kasih Bapa hari ini. Dan anak-anak kami tumbuh di dalam takut akan Tuhan. Kami mau telanjangi setiap Tuhan strategi iblis atas rumah tangga kami. Kasih Tuhan yang menjadi penerang di dalam kehidupan kami. Kami mau jadi orang Kristen yang dimerdekakan Tuhan. Kami mau jadi orang yang dipulihkan Tuhan. Dan firman-Mu yang memerdekakan setiap kami. Berkati seluruh umat-Mu Bapa yang sakit hatinya, kepahitan, luka batin Engkau sembuhkan dengan kasih-Mu Bapa. Kami mau berkata kepada diri kami, kami tidak izinkan satupun alasan sekecil apapun untuk membuat kami tertawa di dalam kepahitan dan luka batin. Karena Yesus sudah mati di atas kayu salib, semua lunas dibayar oleh Tuhan. Dan kami mau hidup dalam kemerdekaan itu Bapa. Mari sekali lagi angkat tanganmu saudara. Katakan mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Lebih lagi katakan mengalir, mengalir kasih. Shalom saudara, jika Anda merasa diberkati dengan channel YouTube saya, Anda bisa komen, like, dan share. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga tombol lonceng agar Anda mendapat pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Ini sangat penting buat channel ini saudara, supaya banyak orang juga diberkati dan channel ini boleh
juga terus berkembang dan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih.